Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Tepatnya adalah menentukan persamaan laju reaksi dengan mencari order reaksi dan juga tetapan laju reaksinya. Jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita tentukan dulu order reaksinya dan juga tetapan dari laju reaksi. Apa yang dimaksud dengan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi? Kita masuk aja ke materinya. Persamaan laju dan juga order reaksi. Untuk menentukan persamaan laju reaksi, pada umumnya digunakan laju awal reaksi atau dengan konsentrasi awalnya. Kenapa menggunakan konsentrasi awal? Karena pada saat bereaksi, kita tidak dapat menentukan konsentrasi suatu zat atau reaktannya itu. Jadi yang bisa kita gunakan adalah konsentrasi awalnya, karena ketika bereaksi reaktan tersebut, maka kita tidak bisa menentukan konsentrasi pada saat reaksi berjalan. Alasan yang lainnya adalah kemungkinan terdapat reaksi yang dapat berbalik arah. Artinya, zat hasil reaksi atau produk dapat berubah kembali menjadi reaktannya. Selanjutnya, mengenai grafik laju reaksi sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Kita juga sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Kita review sebentar. Untuk laju reaksi sendiri dapat kita definisikan dengan melihat grafik ini ya. Grafik antara waktu pada sumbu X versus konsentrasi pada sumbu Y. Kita lihat bahwa konsentrasi A di sana atau konsentrasi reaktannya berkurang ya seiring berjalannya waktu. Artinya laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Atau laju reaksi merupakan laju bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi per satuan waktu. Dapat kita tulis V atau R ya, laju atau rate ya, sama dengan delta B, delta konsentrasi B per delta T, atau laju bertambahnya konsentrasi B atau konsentrasi produk per satuan waktu, atau V sama dengan min delta A per delta T, atau berkurangnya konsentrasi reaktan atau reaksi per satuan waktu. Kita lanjutkan. Coba kita perhatikan reaksi berikut ini. Terdapat reaksi gas hidrogen yang direaksikan dengan gas nitrogen oksida menghasilkan uap air dan juga gas nitrogen. Ternyata dari reaksi ini dilakukan eksperimen dengan reaksi tersebut ya, dengan beberapa kali percobaan, di mana pada percobaan 1, 2, dan 3 dapat kita lihat untuk konsentrasi gas nitrogen oksida awalnya dibuat tetap. Coba kita lihat. Di sini konsentrasi gas nitrogennya dibuat tetap untuk percobaan 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk konsentrasi gas hidrogen pada percobaan 1, 2, dan 3 dibuat berbeda. Di sini ya, dibuat berbeda. Nih. Kemudian dari reaksi antara gas nitrogen oksida dan juga gas hidrogen ini diperoleh laju reaksinya sebesar untuk percobaan 1 0,0030, pada percobaan 2 0,0060, pada percobaan 3 0,0090. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pada percobaan 4 dan 5, konsentrasi gas hidrogen dibuat tetap ya. Di sini konsentrasi gas hidrogennya yang dibuat tetap. Sedangkan konsentrasi gas nitrogen oksidanya yang dibuat berbeda dan diperoleh laju reaksi sebesar ini dan ini. Seperti itu ya. Jadi kita lihat pada percobaan 1, 2, dan 3 untuk konsentrasi gas nitrogen oksidanya dibuat sama konsentrasinya. Sedangkan pada percobaan 4 dan 5 yang dibuat sama konsentrasinya adalah konsentrasi gas hidrogen. Nah, berdasarkan percobaan 1 dan 2
Ya, tadi jika konsentrasi gas hidrogennya itu didua kalikan, pada saat konsentrasi awal gas nitrogen oksida dibuat tetap, ya di sini dibuat tetap, tetapi gas hidrogennya dibuat dua kalinya, misalkan ini menjadi 0,002 ya, terus ini juga menjadi 0,004 karena didua kalikan, maka laju reaksinya akan menjadi dua kali lebih cepat. Jadi kalau salah satu konsentrasinya didua kalikan, misalkan pada percobaan 1 gas hidrogennya menjadi 0,002 dengan catatan konsentrasi NO-nya dibuat tetap, maka lajunya akan menjadi dua kali lebih cepat. Ya, pun dengan gas hidrogen yang ditiga kalikan konsentrasinya, maka laju reaksinya juga akan menjadi 3 kali dari laju semula atau berjalan lebih cepat 3 kalinya dibandingkan dengan laju semula. Nah, karena itu laju berbanding lurus dengan konsentrasi gas hidrogen karena gas nitrogennya dibuat tetap. Maka ketika tadi konsentrasi gas hidrogennya dibuat dua kalinya, maka lajunya juga menjadi dua kali lebih cepat. Terus konsentrasi gas hidrogennya dibuat tiga kalinya, maka laju reaksinya tiga kali lebih cepat. Maka dapat kita katakan atau dapat kita tulis menjadi laju berbanding lurus dengan konsentrasi gas hidrogen. Seperti ini. Nah, untuk rumus dari laju reaksi, penentuan laju reaksi itu adalah R sama dengan K kali konsentrasi A ya, kali konsentrasi B, di mana masing-masing konsentrasi ini dipangkatkan dengan pangkat masing-masing ya. Nanti akan kita ketahui maksudnya apa. Jadi ini V atau R sama dengan K kali konsentrasi A atau konsentrasi reaktan A pangkatkan N kali konsentrasi B pangkatkan M. Nah, untuk menentukan laju reaksinya, maka kita bandingkan antara R atau V atau laju reaksi pada percobaan X per laju reaksi pada percobaan Y. Misalnya pada percobaan 1 dan percobaan 2 dibandingkan. Gitu ya. Jadi ini untuk rumus umumnya laju reaksi. R atau V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat N ya, kali konsentrasi B pangkat M. Apa yang dimaksud pangkat N dan juga pangkat M itu akan kita pelajari berikut ini. Nah, tadi untuk perbandingan R1 per R2 ya, kita tulis R1 per R2 ini. Nah, diperoleh laju pada saat percobaan 1 itu sebesar 0,003 dibandingkan dengan laju pada percobaan 2 ini ya, seperti ini. Terus kita mengikuti rumus umumnya tadi, K kali konsentrasi A, di mana konsentrasi A itu adalah konsentrasi gas nitrogen oksidanya, yaitu sebesar 0,006 karena dibuat tetap kan tadi pada percobaan 1 dan 2 sehingga dibuat sama. Kemudian dipangkatkan M, terus dikali konsentrasi gas hidrogen pada percobaan 1 tadi konsentrasinya adalah 0,001 dan pada percobaan 2 0,002. Gitu ya, dipangkatkan N, masing-masing dipangkatkan N untuk gas hidrogen dan untuk gas nitrogen oksida masing-masing dipangkatkan M. Nah, ini kalau kita coret, nah kita perkecil ya. Kita sederhanakan yaitu 1/2 ya, seperti ini. Kemudian ini kita coret K-nya, kita coret juga. Untuk 0,006 ini juga nilainya sama, bisa kita coret. Pangkat M ya, ini kita coret. Kemudian tinggal 0,001 pangkat N dibandingkan dengan 0,002 pangkat N. Artinya 1/2 pangkat N ini ya. Jadi setengah di ruas kiri ini sama dengan setengah pangkat N. Nah, N-nya berapa? N-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, N itulah yang disebut dengan orde reaksi. Jadi N itu merupakan orde reaksi.
pun dengan M juga merupakan order reaksi. Order reaksi apa? Order reaksi terhadap gas hidrogen. Ya, jadi karena ini tadi konsentrasinya gas hidrogen ya, konsentrasi gas hidrogen, maka order reaksinya pun merupakan order reaksi terhadap gas hidrogen. Itu ya. Apa itu order reaksi? Oke. Order reaksi merupakan bilangan yang menyatakan pangkat dari konsentrasi per reaksi pada persamaan laju reaksi. Jadi pangkat konsentrasi per reaksi. Makanya tadi dituliskan ya, V atau R sama dengan K kali konsentrasi N, misalnya pangkat M kali konsentrasi Y, misalnya pangkat N. Seperti itu ya. Nah, order reaksi keseluruhan atau order reaksi total yang dinamakan dengan order reaksi total itu adalah jumlah dari order reaksi pada persamaan laju. Kalau pada persamaan laju ini, maka order reaksi totalnya adalah N plus M. Ya, karena di sini ada dua order, yaitu order N dan order M. Maka order reaksi totalnya adalah N plus M. Seperti itu. Kalau ditanyakan order reaksi total, tinggal menjumlahkan order reaksinya. Nah, kalau tadi yang dibuat tetap adalah konsentrasi gas nitrogen oksidanya, sekarang coba gas hidrogen yang dibuat tetap konsentrasinya. Pada percobaan berapa tadi? Pada percobaan di sini pada percobaan 4, 5 dan 6 ya. Konsentrasi gas hidrogennya dibuat tetap. Nah, kita bisa menuliskan perbandingan untuk percobaan 4 dan 5 atau percobaan 4 dan 6 atau percobaan 5 dan 6. Kalau di sini Bu mencontohkan pada percobaan 4 dan 5 dibandingkannya, karena yang gas hidrogennya dia dibuat tetap konsentrasinya ya. Kita akan mencari order reaksi terhadap gas NO. Kalau tadi order reaksi terhadap gas hidrogen, sekarang akan mencari order reaksi terhadap gas NO. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap gas NO itu maka H2-nya konsentrasinya harus dibuat tetap atau hidrogen harus dibuat tetap gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan order reaksi terhadap gas NO, maka konsentrasi reaktan yang lain harus dibuat tetap. Itu yang perlu kita catat ya. Nah, karena gas hidrogennya konsentrasinya dibuat tetap, maka lajunya berbanding lurus dengan apa? Dengan konsentrasi NO ya, karena gas hidrogennya konsentrasinya dibuat tetap. Nah, maka kita tulis perbandingan R4 dan juga R5 atau laju reaksi percobaan 4 dibandingkan laju reaksi percobaan 5. Di sini rumusnya sama, kita tinggal memasukkan. Di sini laju untuk percobaan 4 itu 0,05 ya, sama nih. Kemudian laju untuk percobaan 5 0,02 sama. Kita tulis aja. Kemudian konsentrasi NO pada percobaan 4 berapa? 0,01. Kita tuliskan di sana. Nih, kemudian 0,02 pada percobaan 5 ya. Kemudian gas hidrogennya dibuat tetap 0,006 dan juga 0,006 pada percobaan 4 dan 5. Nah, kita coret yang bisa kita coret. Ini dicoret jadi 1/4 ya. Ini 1. Ini kalau kita coret jadi 4. Kemudian ini kalau kita coret habis ya. Nih habis. Tinggal K-nya juga kita coret ya. Ini K-nya yang kita coret. Jadi tinggal 0,001 pangkat M dibagi 0,002 pangkat M. Artinya setengah pangkat M. Nah, 1/4 sama dengan setengah pangkat M. M-nya berapa? M-nya sama dengan 2 gitu ya. Karena setengah pangkat 2 kan 1/4. Nah, M sama dengan 2 artinya adalah order reaksi terhadap gas NO sama dengan 2. Seperti itu ya, terhadap gas NO. Kenapa terhadap gas NO? Karena M tadi merupakan pangkat dari konsentrasi nitrogen oksida. Seperti itu ya. Jadi order reaksi terhadap gas NO. Oke, kita lanjutkan. Jadi gampang ya untuk menentukan order reaksinya. Kita pakai perbandingan laju reaksi. Masukkan rumusnya, dibandingkan antara percobaan
X dengan percobaan Y. Ya, kalau mau mencari order reaksi terhadap gas H2, maka konsentrasi reaktan yang lain, yaitu konsentrasi gas NO, harus dibuat sama. Pun sebaliknya, kalau mencari order reaksi terhadap gas NO, maka konsentrasi gas H2 yang dibuat sama. Jadi berkebalikan gitu ya. Oke, nanti bisa dicermati lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka diperoleh nilai M dan juga nilai N-nya gitu ya. Untuk nilai N-nya tadi bernilai berapa? Bernilai 2. Untuk nilai M-nya bernilai, untuk N-nya bernilai 1, untuk M-nya bernilai 2. Jadi order reaksi terhadap gas hidrogen bernilai 1, untuk order reaksi terhadap gas NO bernilai 2. Jadi laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi gas NO pangkatkan 2, yaitu pangkatkan order reaksinya tadi, ya, dikalikan dengan konsentrasi gas hidrogen pangkat 1. Karena pangkat 1 kita tidak perlu menulis pangkat 1, tinggal kita tuliskan konsentrasi gas hidrogen saja, tidak perlu dipangkatkan ya, karena pangkat 1 gitu. Nah, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tulis. Jadi kita untuk menentukan persamaan laju reaksi itu harus mencari order reaksi, ya. Jadi persamaan laju reaksi kalau ditanyakan tuliskan atau tentukan persamaan laju reaksinya, maka langkah pertama harus mencari order reaksi. Nah, order reaksi dapat ditentukan melalui percobaan ya, melalui data percobaan tadi gitu ya. Jadi kalau udah ada data percobaan, kita baru bisa menentukan order reaksinya. Nah, di sini maka dapat ditentukan persamaan laju reaksinya, yaitu R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi hidrogen gitu ya. NO pangkat 2 kenapa? Karena tadi order reaksi terhadap gas NO itu bernilai 2, kemudian konsentrasi gas hidrogen memiliki order reaksi 1. K harus tetap ditulis ya, karena K merupakan tetapan laju reaksi. Jadi memang ini rumusnya seperti itu. Nah, apakah nilai K ini bisa dihitung? Nilai K bisa dihitung ya, tetapan laju reaksi bisa dihitung. K itu merupakan tetapan laju reaksi. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba lihat di sini. Nilai K pada persamaan dapat dihitung dari perhitungan. Misalkan ya, kita ambil data percobaan 2, atau kita bisa menghitung dengan mengambil salah satu percobaan. Mengambil salah satu data percobaan. Misalkan mau mengambil data percobaan 1 boleh, mau mengambil data percobaan 6 boleh, mau mengambil data percobaan 2 boleh, terserah. Mengambil dari salah satu data percobaan. Nah, di sini Ibu menentukan dengan mengambil data percobaan 2. Nah, dari data percobaan 2 kita tuliskan dulu untuk persamaan laju reaksi yang sudah kita tentukan tadi. Untuk persamaannya kan ini seperti yang tadi kita tentukan. Ya, jadi kalau disuruh menentukan persamaan laju reaksinya ya ini gitu ya. Nah, itu kita tulis dulu persamaan laju reaksinya, kemudian kita masukkan data percobaan 2 ke dalam rumus ini, ke dalam persamaan laju reaksinya. Nah, R-nya pada percobaan 2 atau laju reaksi pada percobaan 2 berapa? 0,0060. Kita tulis di sini. Ya. Satuannya kita tulis sama. Kemudian K sama ya, tetap ditulis sama untuk K-nya. Kemudian konsentrasi gas nitrogen oksida pada percobaan 2 berapa? 0,006. Kita tulis di sini. Dipangkatkan 2, jangan lupa ya, karena rumusnya dipangkatkan 2. Kemudian kali konsentrasi gas hidrogen berapa pada percobaan 2? Yaitu 0,002 di sini. Nah, ini enggak dipangkatkan ya, atau dipangkatkan 1. Maksudnya tidak perlu dipangkatkan 2 juga, karena mengikuti rumus aja. Kalau di sini pangkat 1 ya berarti pangkat 1, mengikuti rumusnya. Kenapa Bu yang gas nitrogen oksida pangkatkan 2? Karena mengikuti persamaan laju reaksinya ini ya. Karena tadi kita menentukan order reaksi terhadap gas nitrogennya kan 2, M-nya 2, maka kita pangkatkan 2. Itu ya. Kemudian tinggal kita hitung. Nah, dari data percobaan 2 ini diperolehlah nilai K atau tetapan laju reaksi.
sebesar 8,33 kali 10 pangkat 4. Satuannya adalah apa satuannya? Mol pangkat min 2 liter pangkat 6 per sekon gitu ya. Jadi untuk satuannya ini tergantung dari persamaan laju reaksinya, karena terkadang kan ada ordenya yang 2-2 gitu kan, ada orde yang 1-1. Jadi mempengaruhi satuan dari tetapan laju reaksi ini gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Inilah cara menghitung nilai K atau tetapan laju reaksi. Jadi kita masukkan persamaan laju reaksinya, rumus dari laju reaksinya atau persamaan laju reaksinya. Kemudian kita ambil salah satu data percobaan, dimasukkan, kemudian akan mendapatkan nilai K. Seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada tipe dari orde reaksi. Tadi kita sudah membicarakan tentang orde reaksi ya. Orde reaksi tadi adalah pangkat konsentrasi dari suatu persamaan laju reaksi. Jadi bilangan yang menyatakan pangkat dari konsentrasi reaktan gitu ya. Nah, ada 3 tipe atau jenis orde reaksi. Yang pertama adalah reaksi dengan orde 0, yaitu dengan garis mendatar. Di sini konsentrasi reaktannya di sumbu X ya, kemudian di sumbu Y-nya adalah laju reaksinya gitu ya. Artinya apa kok garisnya mendatar ini? Kok ordenya 0? Kalau ordenya 0 itu artinya konsentrasi reaktannya, perubahan konsentrasi reaktan itu tidak mempengaruhi laju. Kalau kita tulis V ya atau R ya, itu sama dengan misalkan konsentrasi reaktannya A ya. Nah, misalkan kita tulis A, konsentrasi A pangkat 0 gitu ya. Nah, karena pangkat 0, berapapun kalau pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya. Artinya laju reaksinya itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya. Misal konsentrasi reaktannya dikalikan 2 atau di 2 kalikan, maka laju reaksinya ini tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Ini untuk yang orde reaksinya bernilai 0. Kemudian kalau yang orde reaksinya bernilai 1, nah ini garis lurus ya, linier. Ini garis lurus dengan kemiringan ya, dengan linier. Dia garisnya linier, lurus. Artinya apa? Garis linier ini pada tipe orde reaksi orde 1 ini artinya reaksi-reaksi dengan orde 1 itu adalah reaksi yang lajunya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktannya. Nah, dapat kita tuliskan di sini ya untuk orde reaksi 1 itu berarti R atau V ya sama dengan konsentrasi A, misalkan ini reaktannya ya, konsentrasi A pangkat 1 gitu ya, atau kalau pangkat 1 tidak perlu kita tulis, konsentrasi A saja. Ini untuk R ya, konsentrasi A gitu. Kemudian karena ordenya 1 gitu ya, jadi pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian kalau orde reaksi 1 ini ya, jadi kalau konsentrasi A-nya itu misalkan 2 gitu ya, maka dia R-nya juga akan mengikuti. Jadi gini, kalau konsentrasi A-nya itu misalkan di 2 kalikan, maka lajunya juga akan dipangkatkan di 2 kalikan ya, maka lajunya akan menjadi 2 kalinya. Kalau di 3 kalikan, maka lajunya akan menjadi 3 kalinya. Itu artinya ordenya orde 1. Artinya laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktannya gitu. Kemudian kalau reaksi dengan orde 2 itu berarti reaksi memiliki orde 2 jika laju reaksinya berbanding dengan kuadrat konsentrasi salah satu pereaksi atau reaktan, atau berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi 2 reaktan yang masing-masing dipangkatkan 1. Nah, dapat kita tulis R sama dengan
ya, bisa kita tulis seperti ini. Konsentrasi A misalkan ya, untuk untuk reaktannya misalkan A ya, pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi laju reaksinya berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi dari salah satu reaktannya, atau R-nya itu sama dengan hasil berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi dua reaksi yang masing-masing dipangkatkan 1, atau seperti ini, konsentrasi A dipangkatkan 1 kali konsentrasi A, atau konsentrasi A kali konsentrasi B, misalkan 2 reaksi masing-masing dipangkatkan 1. Ini ordernya kan juga 2, kalau dijumlahkan tadi order reaksi total, berarti ini ordernya 2 ya, karena di sini pangkat 1, di sini pangkat 1, maka order reaksinya sama dengan 2. Kalau di sini tadi order reaksinya 1 ya. Kalau di order 0 berarti ordernya 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka berdasarkan contoh dari penentuan laju reaksi tadi dari data percobaan reaksi antara gas nitrogen oksida dan juga gas hidrogen, apabila terdapat reaksi seperti ini, misalkan terdapat reaksi umumnya ya, PA plus QB menghasilkan RC. Jadi P itu merupakan PQ dan R itu merupakan koefisien, A, B, dan C merupakan kalau A dan B merupakan reaktan, C merupakan produk gitu ya. Maka persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan seperti ini. Misalkan ya, jadi R sama dengan K, tetapan laju kali konsentrasi A ya, konsentrasi reaktan A itu satuannya adalah mol per liter, biasanya molaritas ya, mol per liter itu sama aja molaritas, juga molaritas, M-nya besar ya, M besar. Kemudian kali konsentrasi B itu juga konsentrasi reaktan yang B dipangkatkan N. N itu merupakan order reaksi terhadap B karena miliknya konsentrasi B. Kalau M order reaksi terhadap A karena pangkat dari konsentrasi A. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi tadi perlu kita tekankan ya, untuk menentukan persamaan laju reaksi, jangan sesekali kita menuliskan order reaksinya itu dengan koefisien. Jadi M dan N itu bukan merupakan koefisien ya. Koefisien. Bukan koefisien, tapi M dan N merupakan order reaksi yang ditentukan melalui data percobaan ya. Jadi M dan N jangan sesekali dituliskan jangan sesekali dituliskan koefisiennya, tapi dituliskan sebagai ordernya. Ordernya diperoleh dari mana? Dari data percobaan ya. Jadi hanya dapat diperoleh dari data percobaan. Kalau ada data percobaan, baru kita bisa menentukan nilai order reaksinya, kemudian menentukan tetapan laju reaksinya, baru kita menentukan persamaan laju reaksinya. Jadi tidak ada keterkaitan antara koefisien dengan order reaksi. Ingat ya, jangan menuliskan order reaksi sama dengan koefisien karena tidak sama sesungguhnya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh reaksi antara gas NO tetapi dengan bromin ya. Kalau di sini menghasilkan 2 NOBr ya, gas 2 NOBr. Nah, di sini diperoleh data percobaannya sebagai berikut. Jadi sudah ada data percobaan di mana konsentrasi awal reaktannya ini sudah diketahui ya. Ini Br2 ya, mohon maaf, Br2 bromin sudah diketahui, di mana salah satu konsentrasi pada percobaan 1 dan 2 yaitu konsentrasi NO itu dibuat sama, dan konsentrasi Br2 pada percobaan 2 dan 3 itu yang dibuat sama gitu ya. Jadi mesti ada salah satu konsentrasi yang dibuat sama gitu ya, konsentrasi reaktan yang dibuat sama. Entah pada percobaan 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 3 dan 4 dan lain-lain.
Nah, dari reaksi tersebut diperoleh laju reaksinya untuk percobaan 1 sebesar ini, percobaan 2 ini, percobaan 3 ini, gitu ya, dengan konsentrasi masing-masing tadi. Nah, biasanya soalnya itu kita diminta menentukan persamaan laju reaksi, tetapi untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita perlu mencari order reaksi dulu. Order reaksi terhadap gas NO dan order reaksi terhadap gas bromin. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap NO, maka gas brominnya harus dibuat tetap konsentrasinya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk menentukan order reaksi terhadap konsentrasi A misalkan, maka konsentrasi B harus dibuat tetap. Pun sebaliknya. Jadi kalau di sini order reaksi terhadap gas NO, maka gas brominnya konsentrasinya yang dibuat tetap. Pada percobaan berapa gas bromin konsentrasinya dibuat tetap? Yaitu pada percobaan 2 dan 3 di sini ya, pada percobaan 2 dan 3 di mana konsentrasi gas bromin dibuat tetap. Maka kita bisa menentukan order reaksi dengan membandingkan persamaan laju reaksinya. Jadi R2 per R3 ya, karena pada percobaan 2 dan 3 gas bromin itu konsentrasinya dibuat tetap, jadi pakai R2 dan R3. Artinya laju reaksi percobaan 2 dan 3 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi bromin pangkat N per R3 sama dengan ya K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi bromin pangkat N. Sama ya, untuk rumusnya sama, tinggal kita masukkan aja. Kemudian BR-nya yang dibuat tetap, BR2-nya yang dibuat tetap pada percobaan 2 dan 3 kita masukkan ya. Nanti akan diperoleh nilai N ya. Kalau terhadap gas NO berarti akan diperoleh nilai M. Kalau terhadap gas bromin maka akan diperoleh nilai N, gitu ya. Di sini akan diperoleh nilai M, di sini akan diperoleh nilai N. Nah, kemudian persamaan laju reaksinya adalah nanti kita masukkan ke rumus umumnya. Rumus umumnya tadi adalah R kali konsentrasi reaktannya ya, pangkatkan M kali konsentrasi reaktan yang lain pangkatkan N ya. N-nya nanti diketahui, M-nya juga diketahui, jadi kita tulis sesuai dengan hasil order reaksinya kali K atau tetapan laju, gitu ya. Oke. Kemudian order reaksi totalnya bagaimana? Order reaksi total tinggal M plus N, gitu. Harga tetapan laju reaksinya bagaimana? Itu diperoleh dari salah satu data. Misalkan di sini persamaan laju reaksinya ya. Misalkan loh, itu R sama dengan konsentrasi NO, misalkan ini pakai K ya, tetapan laju kali konsentrasi NO pangkatkan M, misalkan M-nya itu 2 ya, kayak tadi aja kita buat 2. Kemudian kali konsentrasi, misalkan brominnya itu order reaksinya ini pangkat 2 ya, yang N tadi NO pangkat 2. Kemudian yang bromin misalkan diperoleh pangkat 2 juga, gitu ya. Nah, dari sini ya, dari sini kita tahu bahwa nilai M itu 2 ya ini, dan nilai N itu juga 2. Maka order reaksi total 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian harga tetapan lajunya itu ambil salah satu data percobaan, misal pakai percobaan 1 atau percobaan 2 atau percobaan 3 ya. Kemudian dimasukkan ke rumusnya ini, ke persamaan laju reaksinya ya. Misalkan pakai percobaan 2 berarti ya R2 sama dengan K kali konsentrasi NO-nya berapa pada percobaan 2? Misalkan 0,1 di sini ya. Berarti 0,1 pangkatkan 2 menyesuaikan persamaan laju reaksinya. Kemudian kali konsentrasi bromin. Konsentrasi bromin pada percobaan 2 berapa? Misalkan ini ya 0,2. Berarti kali 0,2 pangkatkan 2. Kenapa pangkat 2 harus ditulis? Karena mengikuti persamaan laju reaksinya, gitu ya. Nanti akan diperoleh nilai K sama dengan titik-titik-titik, gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk besar laju reaksi jika gas nitrogen oksida sama dengan 0,2 dan gas bromin 0,3. Kita diminta untuk menentukan laju reaksinya. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumus persamaan laju reaksinya ini.
diganti dengan konsentrasi NO-nya itu sebesar 0,2 dan konsentrasi brominnya 0,3. Seperti itu ya. Jadi mudah untuk menentukan persamaan laju reaksi. Kita dapat menentukan dari data percobaan ya. Kita tentukan dulu order reaksinya. Kemudian kita juga bisa menentukan ketetapan laju reaksinya. Pun kita bisa menentukan laju reaksi jika konsentrasinya itu diubah ya, asalkan kita sudah tahu order reaksinya berapa dan persamaan laju reaksinya seperti apa gitu ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Nanti silahkan dipelajari lagi dan dikerjakan latihan soalnya supaya lebih lancar lagi dalam memahami persamaan laju reaksi ini gitu ya. Mungkin pada pertemuan ini dicukupkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.